Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 56 sampai bab 60. Aku orang asing. Aku pergi dulu. Tanya terdiam sejenak sebelum tertawa bahak saat dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan tua Taylor bisa mengenali siapa dia secara sekilas dan langsung tersentak. Ini kebetulan putri dari orang terkaya di Eastfield. Kekuatan keluarganya sangat besar. Tidak pasti berapa banyak orang yang ingin menyampaikan diri kepada keluarga mereka. Namun, sepertinya kesempatan seperti itu sangat langka. Mereka, sebagai keluarga bangsawan kelas 3, bahkan lebih putus asa untuk memanjakan mereka. Satu-satunya hal adalah bahwa tidak pernah ada kesempatan seperti itu untuk melakukannya. Mereka tidak menyangka Tanya benar-benar muncul di depan mereka. Satu-satunya hal adalah cucunya sendiri terlihat berantakan karena benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu tanpa takut menyinggung orang itu. Drake, Nona tanya. Tuan tua Taylor cukup gugup saat dia tergagap. Ivan, apa yang kamu semburkan? Itu kebetulan Nona Drake. Apakah kamu tidak akan buru-buru dan meminta maaf? Bahkan Theodore kaget saat dia segera menghukum Ivan. Awalnya dalam keadaan mabuk, Ivan benar-benar ketakutan ketika mendengar pernyataan itu. Segera, dia berdiri dengan panik, memutar, dan mengulurkan lengan. Dia berkata, maaf, Saya tidak menyangka Anda menjadi Nona Drake. Ini benar-benar kejutan. Yang ingin saya katakan adalah, saya tidak mengharapkan seorang wanita dengan status tinggi seperti Nona Drake muncul di tempat seperti ini. Ivan tidak tahu bagaimana harus meminta maaf saat dia mengulurkan tangannya, bermaksud untuk mengambil tangan orang lain. Namun, Nona Tanya memiliki kedua tangan di belakang punggung dan benar-benar mengabaikan Ivan. Dia melirik Tuan Tua Taylor dan berkata, Tuan Tua Taylor, apakah saya disambut di sini? Selamat datang. Selamat datang. Tentu saja diterima. Tuan tua Taylor dengan panik berkata, pelayan, tambahkan satu set peralatan makan lagi. Silakan duduk di sini, Nona Drake. Sambil tersenyum, Nona Drake berkata, tidak perlu repot. Nasi saja tidak masalah karena saya baru saja menyelesaikan makan di sebelah sebelumnya dengan teman-teman terbaik saya. Saat lewat, saya melihat wajah yang akrab di sini dan datang untuk makan. Lihat. Nona Drake, tak disangka. Kita bertemu lagi. Fiona berperilaku sangat gegabah saat dia dengan panik maju ke depan sambil tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia sedang menggodanya. Status Tanya sangat tinggi dan dia bahkan memberikan kartu nama tadi malam. Jika dia bisa berbicara lebih banyak dengan Tanya, keluarga Taylor harus lebih menghormatinya. Namun, dia merasa sedikit cemas. Dia Nona takut Drake akan mengabaikannya dan jika itu terjadi, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Memang, Bibi, aku melihat kalian di sini jadi aku memutuskan untuk masuk dan melihatnya. Tanya tenang tersenyum saat satu pernyataan itu membuat semua orang terkesiap. Jadi, apakah wajah familiar yang dibicarakan Tanya itu sebenarnya Fiona dan yang lainnya? Kapan Fiona dan keluarganya menjadi wajah-wajah familiar yang disebutkan Tanya? Meskipun Tanya juga tahu tentang Tuan Tua Taylor, dia tidak akan pernah menjadi wajah yang familiar. Tuan Muda Ivan, permintaan maafmu itu sepertinya tidak tulus. Aku pikir kamu setidaknya harus minum anggur merah. Selain itu, seruan yang kamu buat sebelumnya terdengar lebih keras dari biasanya. Pada saat ini, Jack tiba-tiba tertawa sebelum dengan malas mengutip pernyataannya sebelumnya. Sudut mulut Ivan berkedut hebat. Dia sudah pusing karena minum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa minum garam anggur merah sendirian? Bocah ini sengaja mencoba menimbulkan masalah. Oh ya, suaramu sebenarnya sangat keras sebelumnya bahkan aku terkejut. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa Nona Tanya benar-benar menutupi mulut kecilnya karena terkejut. Dia kemudian berkata, jika kamu bisa menghabiskan seluruh botol anggur merah ini, itu akan membuktikan ketulusan permintaan maafmu. Tuan Tua Taylor juga terdiam beberapa saat. Namun, karena Nona Tanya telah berbicara, jika mereka tidak melakukan apa yang dia minta, itu akan sangat tidak sopan padanya. Jika dia menyimpan dendam di hatinya karena ini, tampaknya keluarga Taylor mereka bahkan tidak akan dapat bermimpi untuk berkembang di Eastfield lagi. Untuk apa kamu masih berlama-lama di sana?
Ivan. Kurangnya ketulusanmu. Setelah memperhatikan ekspresi pahit di wajah Ivan, Tuan Tua Taylor berada di tempat yang sulit dan segera mengingatkannya. Baiklah. Aku tidak bermaksud menyinggungmu sebelumnya. Aku akan menenggak botol ini sampai kering sebagai permintaan maaf. Ivan meraih anggur merah dan segera menuangkannya ke tenggorokannya. Ketika dia setengah meminumnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggigit giginya dan dengan paksa menghabiskan seluruh botol. Kebencian muncul di jantung Jack terkutuk itu. Mengapa dia harus mencari masalah secara acak? Poin utamanya adalah Nona Tanya benar-benar mendengarkannya. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata adalah Nona Tanya yang merencanakan rencana tadi malam. Jika bukan karena dia akan berhasil menandatangani perjanjian dan kembali dengan bangga untuk menunjukkan betapa cakapnya dia. Sayangnya, setelah selesai minum, Ivan tidak bisa lagi menahannya karena dia langsung merasa pusing. Dia bergoyang dari kiri ke kanan saat dia mengambil beberapa langkah ke depan sebelum ambruk ke tanah dan muntah. Tuan Tua Taylor memiliki pandangan yang sangat pahit saat menyaksikan adegan ini. Dia diam-diam memarahi Ivan karena terlalu lemah. Jika dia harus muntah, dia bisa menunggu sampai Nona Tanya pergi. Betapa dipilihnya untuk bertindak sedemikian rupa di depan orang lain. Akankah ada kesempatan bagi kedua keluarga untuk bekerja sama di masa depan? Di masa depan, Ivan akan menjadi penguasa rumah tangga. Mempertahankan citranya itu penting. Itu benar. Apa yang kalian rayakan? Aku melihat orang-orang minum sampahnya di sana. Nona Tanya hanya melirik Ivan di tanah sebelum menganyai Tuan Tua Taylor. Yah, sebenarnya itu bukan masalah besar. Kami adalah... Tuan Tua Taylor mengerutkan kening dan tidak yakin harus berkata apa. Tiba-tiba, dia melihat Jack dan memutuskan untuk menggigitnya sebelum berkata, kami di sini untuk menyambut Jack kembali ke rumah. Selain itu, dia kembali dari medan perang dan membuat negara bangga, kan? Memang, ini adalah sesuatu yang layak untuk dirayakan. Tanya mengangguk, lalu segera memberitahu Jack. Oh benar, Jack, keluarga Drake kebetulan sedang mencari pengawal. Aku memperhatikan kamu sudah ditarik jadi kamu seharusnya cukup mengesankan sekarang, kan? Kamu baru saja kembali dan tidak punya pekerjaan sekarang, kan? Saya tidak yakin tetapi apakah Anda tertarik bekerja sebagai pengawal untuk keluarga Drake? Begitu Fiona mendengar mengatakan itu, dia sangat gembira dan berkata dengan panik. Tentu saja dia tertarik. Saya mendengar upah terendah untuk pengawal keluarga Drake adalah sekitar 20 hingga 30 ribu dolar dan bagi mereka yang dianggap terampil, upah mereka akan naik menjadi lebih dari 100 ribu. Kan? Jangan khawatir, Bibi, jika Jack datang, upahnya akan terserah dia untuk memutuskan. Kami hanya takut dia tidak mau datang. Tanya tahu Jack adalah pria yang mengesankan karena ayahnya sendiri telah berulang kali menyuruhnya untuk lebih dekat dan membantu apapun yang terjadi. Rupanya hubungan pria ini dengan God of War tidak biasa. Datang. Tentu saja. Dia akan bersedia untuk datang. Apa yang tidak mau? Tidak pasti berapa banyak orang yang sangat ingin menjadi pengawal untuk keluargamu. Fiona berseri-seri. Ini karena jika Jack bukan idiot, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Setelah selesai berbicara, dia menarik Jack ke samping dan berbisik. Dia bilang terserah kamu untuk memutuskan upahnya. Jangan berani-berani meminta sedikit. Jika kamu malu meminta 100 ribu dolar, paling tidak, minta 50 hingga 80 ribu. Jack berkeringat dingin karena ibu mertuanya sangat energi hanya dengan menyebutkan uang. Jack terkekeh pada tanya sebelum berkata, aku sama sekali tidak tertarik menjadi pengawal keluargamu. Namun, istriku kebetulan sangat menginginkan pekerjaan. Kecuali kalian dapat menugaskannya untuk bekerja di bawah keluarga Drake. Baru kemudian akankah aku dengan enggan menyatakan harga aku? Tidak mungkin. Apakah dia marah? Bukankah dia mengancam Nona Tanya sekarang? Ya, jika itu ancaman bukan lalu apa? Jika istrinya tidak diberi pekerjaan, dia tidak akan bekerja sebagai pengawal mereka. Lelucon. Seolah-olah dia memohon padanya untuk menjadi pengawal mereka. Ya Tuhan, ini terlalu bodoh. Nona Tanya memperhitungkan fakta bahwa dia telah berkontribusi pada negara dan menjaganya. Karena itu, dia ingin dia bekerja sebagai pengawal keluarga Drake. Tidak diketahui berapa banyak orang-orang yang sangat ingin bekerja di posisi bawah itu. Namun, dia memiliki keberanian untuk melontarkan omong kosong seperti itu. Poin utamanya adalah Nona Tanya bahkan menawarkannya untuk menyebutkan harganya sendiri. Ini saja menunjukkan betapa dia sangat dihormati.
Semua kerabat keluarga Taylor tersentak setelah mendengar apa yang dikatakan Jack dan diam-diam mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ya Tuhan, bagaimana jika dia menyinggung Nonatanya dan keluarga Drake? Jika itu terjadi, apakah mereka akan menyalahkan keluarga Taylor kita juga karena dia adalah menantu keluarga Taylor? Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan itu. Tuan tua Taylor juga terkejut setelah mendengar pernyataan itu. Itu adalah poin yang adil. Jika Jack menyinggung keluarga Drake, kematiannya akan berdampak sangat kecil pada mereka karena keluarga Taylor tidak pernah berpikir serius. Namun, kebetulan ini kebetulan adalah suami Selena. Dari sudut pandang orang lain, dia kebetulan adalah menantu mereka. Jika Nonatanya menyalahkan keluarga Taylor karena masalah yang disebabkan oleh bocah ini, itu akan menjadi bencana. Dia dengan panik maju ke depan dan tersenyum ke arah Tanya ketika dia berkata, Nonatanya, bocah ini kebetulan minum terlalu banyak dan menyemburkan omongan. Tolong jangan ambil hati. Terima kasih atas sikap baik Anda. Nonatanya masalahnya. Bocah ini mungkin hanya menjadi bawahan saat dia berada di ketentaraan. Dia tidak terbiasa dengan formalitas. Jadi sepertinya akan sangat sulit untuk beradaptasi menjadi pengawal keluarga Drake. Mereka tidak pernah membayangkan pernyataan Jack membuat Nonatanya sangat bersemangat karena dia tidak menginginkan apapun selain untuk menyenangkan Jack segera karena itu juga berarti memuji Lana, salah satu dewa perang. Pernyataan awalnya dimaksudkan untuk menguji Jack. Dia berasumsi bahwa Jack tidak akan menyetujuinya tetapi tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar memberikan kesempatan seperti itu. Di antara kekosongan apa yang kamu bicarakan, Jack? Nonatanya telah menawarimu pekerjaan yang begitu bagus sehingga kamu harus menyatakan dan melakukannya dengan baik. Jangan membuat masalah Nonatanya. Apalagi Selena kaget saat dia langsung mengatakan itu setelah tersadar dari konsistensinya. Tidak mungkin. Saya hanya akan menyetujuinya jika Anda ingin bekerja di sana. Jika tidak, saya tidak akan bekerja juga. Sebenarnya saya bahkan tidak mau bekerja. Jack segera mengatakannya dengan ekspresi dingin. Semua orang merasa ingin pingsan. Orang ini jelas bodoh. Kondisinya saat ini akan mengharuskan dia mati-matian mendapatkan pekerjaan untuk mendukung pengeluaran keluarga. Apakah dia tidak tahu bahwa keluarganya sangat miskin? Bagaimana dia bisa bersikap begitu arogan saat ini? Tentu saja. Miss Tanya bersembunyi gembira saat dia berjalan ke depan dan memberi tahu Selena. Nona Selena, saya ingat bahwa Anda cukup berbakat dalam manajemen. Mari kita begini. Kami memiliki proyek besar yang akan segera diluncurkan sehingga Anda dapat datang dan jadilah manajer proyek kami. Bagaimana membekukannya? Gajinya 50 tidak. 1 juta per bulan. Bagaimana dengan itu? Akan ada bonus akhir tahun juga. 1 juta. Fiona dan Andrew saling berpandangan dan terkesiap. Bahkan jika dia adalah manajer proyek, itu sudah cukup mengesankan untuk menghasilkan lebih dari $10.000 per bulan. Mereka tidak menyangka Nonatanya akan memberikan tawaran setinggi itu. Kak, apakah kamu tidak akan terburu-buru dan berterima kasih kepada Nonatanya? Di mana lagi kamu akan menemukan pekerjaan yang luar biasa? Ben takut dia akan menarik kembali kata-katanya dan segera mengingatkannya. Ya, putriku. Cepat dan setuju sekarang. Apakah kamu mengerti? Fiona sangat gembira karena gaji yang mencapai itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia duga. Apakah itu berarti setelah beberapa bulan, mereka akan mampu membeli sebuah rumah besar? Bukankah ini terlalu tinggi? Selena juga cukup emosional karena dia tertegun sejenak. Saat itu, setelah dia diasingkan dari keluarga Taylor, dia terus-menerus mewujudkannya karena dia sangat sulit menemukan pekerjaan. Apalagi ketika dia ingin mencari agen untuk mencari pekerjaan. Tidak ada satu orang pun yang berani bertahan. Namun, sekarang, Nonatanya benar-benar menyelamatkannya. Poin utamanya adalah, apakah Ivan berani membuat masalah dengan keluarga Drake setelah Miss Tanya segera menawarinya pekerjaan? Jelas itu sangat tidak mungkin terjadi. Jack mengerutkan kening saat dia diam-diam berada di dalam hatinya bahwa keluarga Drake sebenarnya cukup berbakat dalam mengintai. Karena kemungkinan besar mereka mencoba membujuknya karena mereka menawari Selena pekerjaan yang bagus. Meskipun Jack tidak menyukai uang, selama istrinya bahagia dan damai, dia akan sangat bahagia. Sayang, itu semua tergantung apakah kamu mau atau tidak. Jika tidak, tolak saja. Lagi pula, kami tidak membutuhkan uang. Jack mengangkat bahunya lalu dengan santai menyebutkan itu. Memang benar bahwa dia tidak membutuhkan uang. Karena hanya butuh satu kata darinya dan seluruh Eastfield akan menjadi miliknya. Satu-satunya hal adalah, dia saat ini tidak bermaksud memamerkan statusnya.
Seluruh keluarga Taylor hampir pingsan. Tidak membutuhkan uang. Selena sebenarnya memungut sampah untuk dijual saat itu dan dia benar-benar dapat mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan uang. Tuan yang baik, kata-kata berat yang Anda miliki. Bagaimanapun, Anda hanya berkontribusi pada penyebab kecil sehingga hadiah uang Anda hanya sedikit lebih dari $1 juta, kan? Dengan begitu sedikit uang dan Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkan uang. Jika Anda menginginkan rumah yang lebih baik di ibu kota, Anda bahkan mungkin tidak mampu membeli rumah dengan 3 kamar tidur, 1 ruang tamu. Cecelia tidak bisa lagi melihat kepura-puraannya saat dia langsung menghinanya. Ya, putrinya. Dia sudah bisa terdaftar di taman kanak-kanak tahun lalu tetapi dia belum bisa sampai sekarang dan itu semua karena mereka tidak punya uang. Itu kebetulan sedikit didapat dengan susah payah. Uang yang dia hasilkan dengan crash nyawanya selama 5 tahun. Jika dia bisa menyombongkan diri sebanyak itu, sepertinya dia belum pernah melihat cukup uang karena $1 juta sudah cukup untuk memuaskannya. Anggota lain dari keluarga Taylor tidak bisa menahan diri untuk tidak menontonnya. Saya rela. Kenapa saya tidak? Saya sudah lama mendambakan pekerjaan sekarang. Masalahnya, upahnya sedikit terlalu tinggi dan saya sedikit khawatir saya tidak dapat memenuhi kebutuhan saya, standar kerja dan mengecewakan Anda. Hati Selena sedikit emosional dan sedikit cemas serta dia dengan panik mengatakan itu. Nona Selena, jangan khawatir. Saya percaya pada kemampuan Anda. Kami telah melakukan penelitian tentang Anda. 2 tahun Anda berada di keluarga Taylor dan ketika Anda menjadi manajer umum, hasil perusahaan cukup baik, mengesankan. Namun, setelah orang lain ditunjuk dalam 5 tahun ini, tampaknya akan sedikit menurun. Tanya tersenyum dan dengan belak-belakan berkata, atau, aku tidak akan begitu saja menawarkan hargaku, kan? Sepertinya Jack curiga akan sesuatu seperti yang dijelaskan Tanya dengan sengaja. Setelah mendengar pernyataan itu, Andrew yang berdiri di samping memiliki ekspresi pahit. Bukankah ini secara terang-terangan pemandangan bahwa anak tidak cakap seperti Selena? Ini terasa seperti ukiran keras di wajahnya. Terima kasih Nona Tanya atas pujian Anda. Roti panggang ini adalah rasa hormat saya kepada Anda. Selena sedikit cemas di dalam hatinya. Upah bulanan $1 juta. Pekerjaan seperti itu akan sangat sulit ditemukan. Tampaknya bahkan upah bulanan seorang manajer umum tidak akan mendekati hal itu. Kamu terlalu baik untuk kolaborasi yang menyenangkan kalau begitu. Tanya tidak bertindak sombong saat dia berjalan dan menuangkan anggur merah untuk dirinya sendiri lalu dengan lembut menabrak gelas anggurnya dengan gelas Selena sebelum minum. Jack, sekarang setelah istrimu setuju untuk bekerja bersama kami, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu sekarang. Sebutkan hargamu. Tanya berseri-seri saat dia berdoa dalam hatinya jika ayahnya tahu dia telah mempekerjakan Jack sebagai pengawal mereka. Tidak pasti betapa bahagianya dia. Wajah semua orang berkeringat, karena Nona Tanya tidak hanya tidak marah setelah mendengar pernyataan Jack yang keterlaluan. Dia tampak sangat ingin Jack menjadi bagian dari keluarga Drake mereka dan menjadi pengawal. Jack tertawa getir dan berkata, "Yah, aku tidak punya pilihan sekarang dan sepertinya aku harus menyetujuinya." Sambil mengatakan itu, Jack berhenti sejenak lalu berkata, "Tapi, aku punya syarat. Soal upah, aku bisa dibayar sedikit lebih sedikit. Selain itu, aku tidak kekurangan uang, kebebasan. Itu berarti aku hanya akan datang bekerja ketika aku punya waktu dan jika ada sesuatu, aku harus keluar dan mengurusnya, kan?" Ekspresi Tanya tampak aneh. Bagaimana ini cara kerjanya? Apakah ini tidak disebut hidup seperti seorang master? Apa yang kamu pikirkan, Jack? Kamu di sana untuk menjadi pengawal. Kamu bekerja untuk orang-orang sehingga kamu harus mematuhi persyaratan mereka. Bagaimana kamu bisa pergi kapanpun kamu mau? Fiona sangat marah. Bajingan ini akhirnya menemukan pekerjaan yang sangat baik dan dia menjadi sangat tidak masuk akal sekarang. Selain itu, dia bahkan menyebutkan bahwa dia bisa dibayar sedikit lebih sedikit. Dia benar-benar kurang integritasnya sekarang. Namun, karena sampah ini tidak layak menjadi menantunya dan karena dia bisa mengasingkannya dari keluarga Taylor pada ulang tahun ke-70 tuan tua itu. Jadi, apa yang perlu dipikirkan? Nak, ini adalah kesempatan yang bagus jadi kamu harus bekerja dengan baik sekarang. Apakah kamu mengerti? Joan juga maju ke depan untuk menasihatinya. Tentu, namun, jika ada kejadian besar yang membutuhkan bantuanmu, kamu harus segera tiba kapanpun kamu dipanggil. Bisakah kamu melakukannya? Mereka tidak pernah mengira Nona Tanya benar-benar menyetujuinya sekali lagi. Theodore dan yang lainnya benar-benar bingung.
Apakah Nona tanya sudah gila? Bagaimana dia bisa benar-benar menyetujui persyaratan seperti itu? Apakah keluarga Drake sangat membutuhkan pengawal? Sekarang, kamu bisa berbicara tentang jumlah yang kamu inginkan untuk upahmu, kan? Kamu menyebutkan sebelumnya, kamu ingin dibayar sedikit lebih sedikit. Jadi jangan meminta terlalu banyak sekarang. Nona tanya tertawa. Dia terlihat sangat menggemaskan. Ya, baiklah kalau begitu. Hanya 20 juta dolar. 20 juta dolar per bulan. Jumlah yang lebih kecil dari itu. Kamu bisa melupakannya. Jack terdiam sesaat lalu mengangkat dua lehernya. Apakah kamu gila, Jack? Apakah Nona tanya sedang bercanda denganmu sekarang? Seorang kerabat keluarga Taylor langsung memarahinya. Orang ini terang-terangan cocok untuk dilempar. Bagaimana bisa seorang pengawal meminta 20 juta sebulan? Apalagi, datang bekerja kapanpun dia bebas. Apakah dia tidak takut menyinggung Nona tanya? Bagaimana jika dia menjadi marah kemudian? Jumlah ini sedikit keterlaluan sekarang. Bahkan jika Anda dapat menyebutkan harga Anda tidak boleh menyebutkannya seperti itu, kan? Seorang pengawal di belakang Nona tanya tidak tahan lagi untuk menonton. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah campur tangan tetapi orang ini dengan belak-belakan meminta 20 juta dolar. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Pengawalan dengan upah bulanan hanya 100 hingga 200 ribu dolar. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.